Oke, Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, itu kita lanjutkan bahasan materi kita. Ya, minggu kemarin kita bahas mengenai salah satu kemajuan daripada perkembangan jaringan telekomunikasi ya dan jaringan komputer. Ya, bahwa saat ini berkembang yang namanya konsep layanan jaringan yang namanya adalah direct to the user ya. Jadi kalau kita saat ini menggunakan jaringan internet itu dari provider ya, provider itu berlapis-lapis ya. Dari sumbernya sana dari Amazon ya, Amazon ke Google, ke provider-provider yang lain ya, sampai ke Indonesia ya. Itu hampir berlapis-lapis ya. Jadi koneksi daripada internet kita ini dalam konfigurasi jaringan komputer kan, itu hubnya itu banyak banget hubnya itu ya, mungkin lebih dari tiga hub ya, lebih dari tiga hub atau terminal. Saudara-saudara, akhirnya jaringan internet ini harus dipikirkan sebagai jaringan global yang itu adalah langsung antara sumber dengan user. Nah, untuk bisa membuat konsep jaringan seperti itu, ya akhirnya dibuatlah konsep jaringan yang namanya adalah Starlink. Ya, Starlink ini merupakan konfigurasi ya itu inter-satellite network ya, jadi konfigurasi antar satelit ya, antar satelit di daerah lapisan low Earth orbit ya, LEO, yang jaraknya LEO dari permukaan bumi itu sekitar 200 sampai 500 km. Jadi dari permukaan bumi ya, di atas kita 200 sampai 500 km itu ke depan ditanamkan konfigurasi jaringan satelit. Yang jaringan satelit ini broadcast ke permukaan bumi ya, downlink atau juga uplink, itu menggunakan gelombang elektromagnetik ya atau juga gelombang optik ya, yang langsung terhubung antara user dengan sumber internetnya ya, misalkan Amazon ya. Seperti kita ketahui bahwa internet kita ini kan seperti di apa itu bandwidth-nya ya kan itu disediakan oleh perusahaan-perusahaan seperti Amazon seperti ini ya, atau juga mungkin juga beberapa ya, ada yang Google ya, ada juga beberapa yang lain. Nah, saudara-saudara, konsep jaringan Starlink ini merupakan suatu contoh itu konsep yang breakthrough, ya. Breakthrough kenapa ya? Karena konsepnya adalah berusaha untuk menghubungkan antara user internet secara langsung dengan sumbernya. Ya, untuk mewujudkan ini memang tidak mudah, ya. Kalau misalkan kita menggunakan konsep jaringan telekomunikasi terestrial, ya, itu harus melewati negara, melewati laut, melewati benua, ya, yang itu cost-nya sangat tinggi sekali. Jadi kalau dihitung-hitung, Pak, kenapa kita nggak langsung berhubungan di terestrial, di darat, ya? Ya karena memang cost-nya mahal sekali, ya. Mahal sekali itu karena menggunakan fiber optik, ya, fiber optik antar negara, fiber optik antar laut, ya, sampai belum lagi perizinannya, ya, belum lagi katakanlah itu masalah-masalah teknisnya ya untuk menyediakan platform jaringannya ya, sehingga cara yang paling efisien, paling efektif ya itu adalah menggunakan itu jaringan satelit ya, yang itu relatif tidak ada regulasinya. Regulasi jadi mau ditaruh di atas Indonesia itu nggak ada masalah regulasi ya, karena secara hukum internasional ya kan, bahwa eksplorasi di permukaan di atas space ya, space exploration itu hukumnya adalah tergantung kepada setiap negara yang mau memanfaatkannya ya. Karena itulah saudara-saudara kan, kalau misalkan Cina ya masang satelit mata-mata di atas Amerika itu, asalkan dia mampu aja nggak apa-apa gitu ya. Indonesia itu mau masang satelit mata-mata untuk negara lain di atas negara itu nggak masalah, karena sepanjang negara itu mampu melakukannya dan juga negara yang diintai itu mampu melindunginya ya. Jadi space exploration ini merupakan ada keuntungan dari sisi legal ya. Ada keuntungan dari sisi hukum internasional, bahwa kita mau naruh satelit di atas ya, yang penting satelit itu tidak membahayakan ke bawah ya, tidak membahayakan ke permukaan bumi ya. Sepanjang itu digunakan untuk telekomunikasi maka diizinkan ya. Nah, dari jawaban-jawaban Anda ini semuanya sudah sangat bagus sekali ya. Anda sudah bisa menjelaskan tentang apa itu konsep kelebihan dan keunggulan daripada apa itu Starlink ya. Ini
saya review ya, itu Muhammad Diska ya. Ini bagus sekali jawabannya ya. Ada keunggulan dari kecepatan ya, ada waktu tunda yang rendah ya, waktu delay ya, delay information yang sangat rendah ya, fleksibilitas dan mobilitas betul ya, kapasitas lebar pita yang luas betul ya. Kelemahannya adalah biaya yang tinggi ya, memang mahal ya, mahal tapi kecepatannya tinggi ya. Kemudian juga dampak lingkungan ya, itu kalau ini dampak teknis ya, akibat dari itu penyediaan infrastruktur satelit di atas, karena memang ini harus seperti kita ketahui saudara, karena ini adalah jaringan satelit ya, maka di atas satelit, di atas permukaan bumi itu pada lapisan low earth orbit itu ada sekitar 4.000 ya, 4.000 jaringan satelit di atas. 4.000 jaringan satelit ini ya, menghubungkan antar koordinat di atas, di sekitar lapisan low earth orbit ya. Jadi untuk mengirimkan 4.000 satelit ya memang membutuhkan roket ya, dan roketnya itu adalah bisa berdampak pada lingkungan ya. Dampak lingkungan ini memang menjadi isu ya, tapi tidak terlalu krusial selama bahan bakar roketnya itu dalam menggunakan bahan bakar air ya, bukan bahan bakar itu yang bersifat itu kontaminan atau juga racun ya. Jadi ini dampak lingkungan ini nanti Anda bisa pelajari gitu kan. Kenapa kok roket menggunakan bahan bakar air ya? Karena roket itu didesain memang dari awal NASA yang memikirkan agar roket itu bahannya murah ya, bahan murah dan tersedia melimpah, dan juga tidak berdampak kepada lingkungan besar ya. Apa? Air. Ya. Kenapa roket itu bisa digunakan, air itu bisa digunakan bahan bakar roket ya, itu ada di bidang ilmu yang lain ya, bukan bidang ilmu kita ya. Kemudian tergantung pada cuaca betul ya, koneksinya adalah tergantung pada cuaca, karena koneksi internet ya menggunakan konsep downlink dari satelit di low earth orbit ke permukaan bumi itu menggunakan gelombang radio ya, gelombang microwave ya, atau juga menggunakan gelombang optik ya. Yang kedua gelombang ini ya pasti berinteraksi dengan lapisan-lapisan di atmosfer ya. Dan lapisan-lapisan di atmosfer itu ada apa saja Pak Ucu? Ya di situ ada awan, ada uap air, ada aerosol, ada debu ya kan, yang itu bisa mengganggu memang performansi transmisi gelombang radio atau juga gelombang optik dari satelit ke permukaan bumi ke user seperti itu ya. Ini ada jawaban dari Dimas Farhan ya, keuntungan Starlink ya hampir sama ya. Itu instalasi pointing jaringan parabola lebih mudah karena banyaknya satelit dan dapat tetap ini bagus ya. Dimas Farhan ini sangat bagus sekali ini ya jawabannya ya. Instalasi dan pointingnya antar satelit lebih mudah karena banyak konstelasi satelitnya ya. Lebih mudah itu dalam arti line of sight-nya, keterlurusan ya, keterlurusan hubungan antara satelit itu lebih mudah dikendalikan ya, berbeda di permukaan bumi. Kalau permukaan bumi itu bulat ya, bukan bumi datar ya. Permukaan bumi bulat, jadi kalau kita menghubungkan menggunakan apa itu BTS ya kan, base transfer station ya kan, itu jaraknya hanya sekitar puluhan kilometer ya, puluhan kilometer, karena kalau sudah ratusan itu akhirnya melengkung ya. Nggak mungkin kita bisa menghubungkan antara BTS itu kalau permukaan buminya melengkung. Tapi kalau di atas ya kan, kelengkungan permukaan bumi ini bisa kita bisa kita hindari dengan jarak yang sangat panjang ya kan, karena daerah low earth orbit itu ya tidak mengikuti kelengkungan bumi ya. Ya relatif tidak mengikuti kelengkungan bumi, tetap mengikuti kelengkungan bumi karena di situ ada gaya gravitasi ya. Satelit itu terikat oleh gaya gravitasi ya, tapi ada jarak-jarak ya tertentu yang itu tidak kelengkungan bumi itu berjaraknya lebih panjang ya, sampai ke ratusan kilometer seperti itu. Bagus ya. Dodi Setianto ya, apa ini? Hampir sama ya. Nah, ini betul ini. Area cakupannya sangat luas ya. Karena broadcast information atau broadcast network dari satelit ya itu berupa gelombang elektromagnetik ya, maka bisa melingkupi suatu daerah atau topografi permukaan bumi. Ya, ini betul ini ya. Area cakupannya sangat luas ya. Sangat luas ya kan, melebihi kota, melebihi katakanlah suatu daerah ya.
suatu pulau misalkan, ya. Jadi karena area cakupannya sangat luas, saudara-saudara, daerah-daerah yang selama ini ya tidak terjangkau oleh internet, ya itu bisa dilayani oleh Starlink, ya. Seperti kita ketahui, saudara-saudara, Indonesia itu memiliki berapa itu? 17.000 pulau. 17.000 pulau itu kan nggak mungkin operator itu kan nyambungkan fiber optiknya itu semua pulau ini, ya. Sangat mahal, ya. Ya, sangat mahal sekali, ya. Dan juga itu eh, return on investnya juga sangat tidak menguntungkan, ya, karena pemakaiannya juga di pulau-pulau itu juga sangat rendah, ya, sangat kecil ya jumlahnya. Berbeda dengan pulau-pulau utama kita ya di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa itu kan penduduknya padat, ya, terkonsentrasi pada kota-kota tertentu, sehingga internet itu lebih banyak diutamakan di daerah yang populasinya padat, ya, dan pertumbuhan ekonominya juga tinggi, ya, sehingga ya memang ini ketimpangan, ya, ketimpangan. Sementara daerah-daerah yang lain gimana? Mereka kan juga butuh yang namanya informasi. Nah, itulah saudara-saudara, ini salah satu solusinya adalah menggunakan konsep Starlink seperti ini, ya. Biaya terjangkau, yaitu betul tadi ya, itu relatif ya, karena memang biaya untuk mengadakan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang digunakan sebagai jaringan komputer itu memang tidak murah, ya. Terjangkau itu artinya kompetitif, ya, bersaing, ya, harganya atau biayanya bersaing seperti itu, ya. Kemudian itu ya ketersediaan terbatas memang betul, karena memang jaringan Starlink ini baru di-provide sekitar berapa ratus ini ya internet di atas permukaan bumi di daerah low Earth orbit tadi itu. Memang baru belum terpenuhi 4.000, ya. 4.000 itu satelit yang ada dalam permukaan bumi, masih belum, ya. Kemudian itu dari sisi keamanan, ya, resiko keamanannya juga ada tantangan, ya. Bukan berarti itu sebagai suatu kendala, ya, ada tantangan, ya. Pak, kalau menggunakan karena itu di broadcast dari atas, ya. Kalau itu menggunakan sistem gelombang radio maka bisa disadap. Betul, bisa disadap, ya. Tapi kalau itu menggunakan gelombang frekuensi optik, ya, itu sangat sulit untuk disadap, ya. Sangat-sangat sulit sekali untuk disadap, ya, karena itu keunggulannya adalah jaringan itu telekomunikasi yang menggunakan frekuensi optik, ya, itu memiliki keunggulan, ya kan, tidak bisa disadap, ya, salah satu keunggulannya, ya. Ilham Nurhadi, ya, oke, ini itu hampir sama, ya, itu hampir sama ya, oke, ya. Kemudian Dwi Kali Ramadan, ya, ya juga hampir sama, ya, mudah diinstalasi. Nah, mudah diinstalasi ini dari si mana? Mudah diinstalasi ini dari si user, ya, dari si user atau penerima di permukaan bumi, ya, itu lebih mudah. Kalau kita itu mau instalasi jaringan internet di sini kan kita harus panggil operator, ya, kita harus panggil teknisi, ya. Tapi kalau menggunakan Starlink, ya kan, itu hanya cukup pasang antena parabola, ya. Antena parabola kita hadapkan ke angkasa, ya, ke atmosfer, ya kan, kita sudah dapat menerima, ya. Relatif lebih mudah, ya. Kemudian tidak tergantung pada bencana. Nah, ini pinter ini, ya, itu kali, ya. Jadi tidak tergantung dari ada bencana di permukaan bumi, ya. Seperti kita ketahui, saudara-saudara, ya, itu permukaan bumi kita ini adalah lempeng tektonik, ya, lempeng tektonik yang terus bergerak satu sama lain, ya, sehingga terjadi gempa, ada gempa tektonik, ya, ada gempa vulkanik, ya, dan itu juga berdampak kepada infrastruktur jaringan telekomunikasi. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga kalau menggunakan Starlink, ya, maka kendala-kendala seperti tadi itu bisa dihindari, ya. Di permukaan bumi ada bencana, selama antenanya nggak rusak, ya, maka masih kita bisa terima internet, ya. Bahkan kalau misalkan terjadi perang, ya, seperti di Palestina sana, ya, walaupun masih perang gitu kan, masih tetap bisa menerima data, ya. Ya, Israel nggak bisa tuh ngebom, ya, apa itu antenanya, antenanya bisa kita gerakkan kemana-mana, ya, seperti itu. Kemudian itu ini juga sama ya dari Rizky Junasrianto, ya. Kemudian oke, mana ini? Hmm. Ketidakpastian lingkungan. Apa maksudnya ini? Ketidakpastian lingkungan itu? Hmm.
Oke, ya. Jadi ada betul jawaban dari teman Anda ini bagus ya. Ada yang namanya ketidakpastian lingkungan, ya. Ketidakpastian lingkungan ini maksudnya dari siapa ini? Dari siapa ini? Dari Rizky ya. Tumpang tindihnya satelit. Nah, itu bahasan yang bagus, menarik ya. Itu tumpang tindih satelit ya. Nah, itu memang apa itu ya harus betul-betul dirancang agar satelit itu tidak tumpang tindih ya. Tidak menempati orbit atau itu koordinat yang sama dengan satelit dari konfigurasi yang lain ya. Jadi harus diatur ya. Jadi permukaan daripada itu lapisan low Earth orbit itu ya yang berjarak 200 km dari permukaan bumi ya itu harus dipetakan ya kan supaya koordinatnya itu tepat ya pada daerah atau pada eh, posisi di mana bisa broadcast informasi di bawah maupun di atas ya yang itu tepat seperti itu ya. Kemudian juga betul siapa ini? Betul Eridoni ya. Nah, ini juga sama ya, bagus jawabannya ya. Bagus betul. Ya hampir sama ya. Nah, masih adanya bug dari si keamanan Starlink. Ya, bug ya, masih ada masalah security ya. Security misalkan apa ini, Pak? Ya itu eh, kita masih bisa mendapatkan informasi dari Starlink, Pak ya, walaupun dengan cara itu membobol security-nya. Ya itu tantangan ya. Tantangan dari jaringan Starlink. Artinya kan masih menguntungkan user ya, Anda bisa mendapatkan jaringan internet dengan cara membobol. Ya, walaupun itu juga tidak dibenarkan ya. Tapi itu tantangan bagaimana Starlink itu harus dikonfigurasikan dari sisi security-nya, ya seperti itu. Oke bagus, Muhammad Iqbal, ya tepat sekali ya penyediaan internet untuk daerah terpencil, ya bagus sekali ya Muhammad Iqbal, well appreciate untuk Anda ya jawabannya bagus. Oke, Rama Dinasti Abdillah, ya bagus juga ya. Nah, juga sama ya, ada masalah biaya, ada masalah itu keunggulannya ya, mohon maaf, ada masalah dari cyber security-nya juga ya, dan potensi kegagalan satelit yang dapat mengganggu layanan. Ya, potensi kegagalan satelit ini memang itu beroperasi ya, itu karena adanya faktor itu badai matahari ya. Jadi satelit itu bisa itu mengalami itu yang namanya blank spot operation ya karena adanya badai matahari. Karena matahari itu kan meradiasikan gelombang elektromagnetik ya. Jadi lapisan atmosfer kita ini saudara-saudara memiliki lapisan yang namanya ionosfer. Ionosfer itu adalah daerah di lapisan atmosfer yang itu bisa menolak atau memfilter gelombang-gelombang elektromagnetik dari matahari yang membahayakan kehidupan. Nah, itu badai matahari ini nggak bisa diprediksi ya. Badai matahari. Nah, badai matahari ini kadang-kadang ya kan itu memang bisa mengganggu ya sinyal elektronik daripada satelit ya. Memang ini itu sudah ada antisipasinya ya. Jadi satelitnya harus dirancang ya kan dia tidak berinteraksi dengan badai gelombang elektromagnetik dari matahari ya, seperti itu. Ini siapa? Nuryanto ya, ini juga sama ya. Bagus ya. Rizal ya juga bagus sekali ya. Bagus sekali ya jawabannya ya. Bagus ya. Nah, ini pinter-pinter anak ini. Nah, ini Agung Tribowo ada di sini ya. Yusuf Agung. Betul, Pak. Ya, bagus ya jawaban Anda ya. Bagus sekali ya. Jadi kelihatan Anda membuat resume ya, membaca dan membuat resume. Ya, ini saya senang ya. Jadi saya senang sekali dengan cara seperti ini ya. Jadi tidak semerta copy paste ya, Mas Agung ya. Betul ya Mas Agung. Jadi dibaca dan dibuat resume. Ya, itu lebih tepat sekali ya. Oke. Dukungan untuk mobilitas ya bagus sekali ya. Jadi bisa digunakan untuk mobile itu internet ya. Dan nggak tanggung-tanggung kan mobilitasnya itu bisa untuk pesawat ya, pesawat terbang ya kan. Seperti kita ketahui saudara-saudara kan, pesawat terbang itu kalau dia bergerak dari satu negara ke negara lain kan dia nggak mungkin ya dia itu mengakses internet dari bawah ya. Karena kan harus beda operator ya. Dari Jakarta ke Singapura. Jakarta Singapura itu waktu masuk Singapura kan nggak ada Telkomsel di sana misalkan ya. Nggak ada operator kita di sana. Nah, itu kan kerepotan. Internet keputus ya.
Nah, jadi bisa menggunakan akses internet dari Starlink ya. Jadi kalau pesawat terbang ya kan yang terbang melingkupi itu melewati lengkungan permukaan bumi ya kan, dia masih terhubung dengan satelit ya, maka masih bisa menerima internet ya. Bagus ini ya. Betul Mas Agung ya. Nur Arifin juga bagus sekali ya, bagus sekali ya. Gangguan terhadap observasi astronomi. Wah, apa maksudnya ini? Nggak ada di sini ya. Betul. Arifin ini ya. Gangguan terhadap oh ini ya, anu ya, kerugian bagi yang lain ya. Jadi memang luar angkasa itu sangat luas, saudara-saudara ya. Luar angkasa itu sangat itu wahana yang sangat-sangat itu ya, memang itu adalah itu cerminan ya, atau juga merupakan suatu karya dari Tuhan Yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu Wa Taala ya. Luar angkasa itu memang luar biasa luasnya ya, cakrawalanya tidak terbatas ya. Jadi kalau misalkan satu piranti kan itu mengganggu piranti yang lain ya, maka ya memang harus ada suatu kesepakatan ya agar piranti yang satu untuk astronomi ya, untuk mengamati bintang-bintang tidak terganggu oleh Starlink ya. Jadi misalnya saya paham ini maksudnya jawaban dari Arif ini. Di permukaan bumi itu banyak sekali itu pusat-pusat astronomi ya, teleskop untuk mengamati benda-benda di langit ya. Pak, kalau di atas permukaan bumi itu di angkasa dipasang satelit Pak, itu kan padat Pak. Kalau padat ya bisa mengganggu kegiatan astronomi. Memang betul ya. Jadi kita harus itu ya harus ada konvensi ini ya. Harus ada konvensi yang mengatur agar ini tidak mengganggu apa itu teleskop astronomi yang misalkan dimiliki oleh negara-negara maju ya, atau juga Indonesia juga punya ya astronomi teleskop pengamatan benda langit ya di Bosca Bandung ya, di Lembang sana ya. Bagus jawabannya ya, Khairul Anam. Oke. Ya bagus juga ya untuk menghasilkan pemerataan ya internet. Oke, ya. Hasan, oke ya, sangat simpel ya, bagus ya. Jovita juga oke, sangat bagus juga ya jawabannya kan, tahan bencana ya, tidak tergantung kepada bencana alam dan permukaan bumi. Tadi sudah kita bahas ya, bagus sekali ya. Anggriani ya, ini juga bagus sekali ya. Itu tanpa batasan data. Oke, very good ya. Oke, bagus ya. Wow, banyak sekali nih ya. Oke, ya. Oke, bagus sekali ya. Oke. Oke, regulasi ya, regulasi. Yang betul, regulasi untuk peraturan eksplorasi di angkasa luar itu memang itu eh, peraturannya adalah peraturan internasional ya, jadi memang apa itu ini masih menjadi perdebatan ya Pak. Indonesia itu kan di daerah ekuator, berarti di atasnya ekuator itu kan miliknya Indonesia ya, itu memang itu ada batasannya ya, sampai di mana itu merupakan wilayah teritorial Indonesia. Kalau sudah ke angkasa, memang itu memang tidak lagi menjadi area suatu negara, tapi menjadi area internasional. Ya, jadi batasan langit yang dimiliki Indonesia itu di setiap negara itu dibatasi yang namanya peraturan ISS ya, International Space Station ya, atau Interspace Regulation ya, ISR ya. Jadi peraturan ini memang apa itu masih juga diperjuangkan ya kan, agar pengaturan daripada ruang angkasa itu di atas suatu negara kan itu diatur ya. Tapi sejauh ini belum belum muncul, sehingga ya tadi gitu kan itu Elon Musk ya kan menggunakan celah ini ya kan dimanfaatkan sebagai jaringan internet ya. Sepanjang itu tidak digunakan untuk sebagai jaringan militer, saya pikir nggak ada masalah ya. Yang jadi masalah itu kalau digunakan untuk jaringan militer, untuk mata-matain suatu negara ya, untuk mengetahui potensi suatu negara ya kan, itu berbahaya ya. Bagus jawabannya. Oke. Ya, oke. I Gusti Wahyu Deva Setianingrat. Nah, ini pasti dari Bali ya.
Jadi di Bali ya orang-orang yang berwisatawan ya kan dia bisa menggunakan HP yang menggunakan Starlink ya itu kan keren sekali tuh. Dia dari negara manapun dia langganan internetnya masih menggunakan Starlink. Nah, itu bagus ya sangat itu tidak kehilangan paket internetnya dari negara asalnya ya. Yumiarna, oke bagus sekali ya. Mary Kastrina Aulia juga bagus sekali ya. Ini saya review semua ya biar adil. Yosef Christian Santoso. Nah, ini juga bagus sekali jawabannya ya. Hampir cukup lengkap ya. Fernando, oke sama ya. Mendorong persaingan. Nah, ini betul. Fernando ini bagus sekali ya. Mendorong persaingan. Nah, ya, akhirnya apa? Akhirnya provider internet ini yang di terestrial, di permukaan bumi, dengan yang di angkasa itu bersaing. Bersaing dengan segala aspek ya. Bersaing pada harga, kualitas layanan, ya, kualitas bandwidth, ya, dan macam-macam. Ya, bersaing, akhirnya bersaing karena kan apa itu ini kan bisnis ya. Ada faktor bisnis yang di situ itu menjadi eh, perebutan ya karena pengguna internet di dunia ini hampir 5 miliar user ya. 5 miliar user ini terhubung dengan internet. Anda bayangkan tuh berapa itu bisnis itu valuasinya ya, bisnis valuasi setiap tahun ya. Potensi monopoli ya ini bagus sekali ya. Nah, kerugiannya adalah ada monopoli bandwidth internet. Nah, ini bagus ya. Nah, ini memang itu sudah menjadi tantangan ya dalam dunia ekonomi ya. Kalau kita nggak bagus ya dalam memberikan satu layanan ya kan, maka kita ditinggal. Nah, inilah ya terjadinya potensi monopoli ya. Jadi harus bersaing. Kalau orang bersaing itu kan akhirnya dia menjaga mutu, menjaga kualitas, ya, menjaga yang namanya layanan, menjaga yang namanya katakanlah itu kepuasan pengguna ya, usernya ya sehingga dia harus memikirkan betul-betul kalau mau menyediakan jaringan internet ya yang bagus, yang berkualitas, berkecepatan tinggi ya, rendah gangguan ya, rendah katakanlah itu hal-hal yang tidak menguntungkan. Nah, itu adalah tantangannya ya. Bagus sekali ini juga Muhammad ya, bagus ya. Suparyanto juga bagus sekali ya. Eh, Lengkap ya jawabannya ya seperti yang lain juga ya. Salahuddin Al Ayubi ya. Wah, ini bagus sekali ya. Ringkas, jelas, padat ya jawabannya. Rusto, terima kasih Pak. Nah, terima kasih Pak ini artinya membaca ya. Jadi Mas Rusto ya kan walaupun tidak memberikan kontribusi tapi juga kontribusinya membaca jawaban teman-temannya. Ya, itu bagus ya, Mas Rusto ya. Oke. Andi Friyatna. Nah, ini juga bagus ya. Lengkap. Yudi Armi, Armindaris ya. Bagus sekali ya. Stefanus. Oke, bagus, lengkap ya. Padat ya. Awanda, oke, juga bagus ya. Kemajuan teknologi. Nah, ini bagus ya. Itu dari Anda ya. Starlink menggunakan teknologi satelit canggih dan terus-menerus mengalami pembaruan untuk meningkatkan kinerjanya. Itu oke, bagus ya. Memang satelit yang digunakan satelit yang generasi yang the latest technology ya. The latest technology ini artinya satelit yang tadi ya itu aman dari gangguan badai elektromagnetik matahari ya, yang mampu menyimpan baterai karena itu kan satelit di angkasa ya, dia harus punya baterai yang bagus ya, dia punya sel surya yang bagus ya, karena untuk menunjang operasi kelistrikan yang ada di dalam satelit itu sendiri ya, digunakan sebagai sumber generator yang mandiri ya, itu otomatis menggunakan satelit yang memang yang sangat canggih ya seperti itu. Oke bagus ya, ketergantungan pada ruang angkasa sehingga eh, internet kita ini nanti emang bergantung kepada space ya. Jadi salah satu keuntungannya kan kalau kita menggunakan ruang angkasa itu kan kita nggak berebut lahan ya di bawah ya. Karena di bawah itu kan kalau di permukaan bumi ya itu masang antenanya, masang fiber optiknya ya kan ganggu jalan, ganggu nabrak pohon gitu kan, nabrak gedung gitu kan. Itu memang itu ada kendala-kendala teknis yang sangat besar di dalam itu penyediaan infrastruktur jaringannya. Oke.
Oh, Rusto ini ternyata jawab juga ya. Oh, Mas Rusto ini bagus ya, Mas Rusto ya. Nah, ini bagus ya, Ya, Rusto. sama-sama Pak. Ya. Makasih. Ini bagus ya. Saya senang pada Anda ini ya. Menyimak ya dan juga termotivasi ya. Jadi Mas Rusto ini sangat pintar sekali ini ya. Saya senang ini. Ini Anda bisa bayangkan ya, kalau saya membuat pertanyaan ini di kelas offline ya, itu nggak semuanya menjawab. Kenapa? Nggak semuanya menjawab. Bukan berarti nggak pinter, tapi belum termotivasi. Ya, kalau misalkan saya ngasih pertanyaan di kelas offline itu karena itu satu dua yang jawab. Tapi kelas online semua yang jawab. Ya, kenapa? Termotivasi satu sama lain. Nah, ini bagus ada Rusto ya. Rusto ya. Bagus sekali. Ya, di mana tempat tinggal Anda? Saya tinggal di Jakarta Timur, Pak. Nah, itu. Kelurahan Lubang Buaya. Waduh, di ini ya, di Jakarta Timur ya, Lubang Buaya. Iya, Pak. Oke, Iya. oke, bagus, Mas Rusto ya. Jadi saya senang Iya, dengan cara terima seperti kasih, ini. Pak. Ya. Jadi seluruh mahasiswa itu pinter-pinter, nggak ada mahasiswa yang nggak pinter. Ya, hanya kecepatan waktu yang beda-beda. Ya, kan? Ada yang butuh membaca dulu, baru bisa menjawab. Ya, ada yang baru diterangkan dulu, baru bisa menjawab. Ada yang mencontoh dulu, baru bisa menjawab. Nah, itu merupakan proses pembelajaran. Ya, jadi kita harus itu seperti Rusto ini nggak mau ketinggalan ya belajar dulu oh teman-temannya baca gini ya oh kalau gitu saya juga begini deh nah itu satu contoh keberhasilan daripada pembelajaran ya makanya saya senang ngajar kelas online itu saudara-saudara semuanya memiliki kontribusi ya mulai dari membaca mulai dari katakanlah membuat resume mencari bahan ya itu bagus ya semuanya seperti itu ya apa ini ditulis oleh Mas Rusto ini wah ini bagus ini kepadatan satelit. Nah, ini kan nggak sama ini. Dari semua jawaban tuh ya Mas Rusto ini punya ide itu kan Pak, kalau satelit itu dipasang 4.000 di atas permukaan bumi, maka kan padat sekali Pak. Ya, betul padat. Ya, itu baru satelit untuk internet ya, bukan satelit untuk yang lain-lain lagi. Berarti ada density di situ ya, density electronic devices. Ya, berarti mengapa ini ya? Memang ini harus ada regulasi ke depan ya, karena ini belum ada regulasi ya, maka ya belum menjadi isu bagi masyarakat global ya. Tapi betul ini Anda sudah foresight ya melihat ke depan ya. Pak, kalau internet ini dipasang beribu-ribu Pak ya kan, kalau jatuh di rumah saya gimana Pak di lubang buaya gitu ya. Gimana Mas Rusto? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, gitu ya. Nah, ini oh jawabannya bagus banyak banget nih jawabannya. Ya. Oke, nah bagus ya, bagus sekali. Ya, saya senang ya dengan semangat Anda ya. Ya, terima kasih Dulu banyak, Pak, atas ya, motivasinya. ya, harus gitu ya. Jadi Siap, siap, Pak. Siap. ya kita nggak boleh berhenti belajar ya. Karena dengan belajar itu kita menjadi panjang umur, menjadi sehat, ya, menjadi berpengetahuan, ya, lebih wisdom, ya, dan juga punya masa depan, ya. Kenapa? Karena Anda tadi melihat masa depan, ya. Orang-orang berhasil itu saudara-saudara, salah satu kuncinya adalah karena melihat masa depan, ya. Kalau kita belajar, kita tidak bisa menghasilkan penglihatan masa depan, maka kita nggak akan bisa lanjut itu, ya. Kalau kita lihat ya, penemuan-penemuan termasuk Starlink ini kan dia melihat masa depan. Wah, kita internet ini kok tergantung pada operator di darat ya. Gimana kalau kita ciptakan internet di angkasa? Nah, itu kan penglihatan masa depan. Karena apa? Semua negara ini pasti butuh internet, ya. Berapa itu keuntungan dari itu Elon Musk ini ya? Hanya berhasil punya ide internet from the space, ya. Cuma tiga kata itu. Internet from the space, ya, 4 kata lah, ya. Itu dia wujudkan ya kan. Nah, itu pelanggannya udah nggak 5 miliar misalkan, ya 5 miliar user. Itu berapa keuntungannya itu, ya. Nah, itulah satu contoh keberhasilan melihat masa depan, ya. Termasuk itu Mas Suryo ini tadi ya, itu uh, Rusto ya mampu melihat di situ. Nah, itu tinggal diteruskan aja ya. Apa yang kira-kira dari kita ini dengan belajar kita ini mampu melihat potensi di masa yang akan datang. Nah, itulah itu contoh keberhasilan perkuliahan ya saudara-saudara ya bukan hanya dapat nilai dapat ijazah bukan ya itu pasti ya Anda akan dapat ya tapi yang lebih dari itu adalah Anda
mampu melihat masa depan untuk diri Anda sendiri atau juga untuk masyarakat, ya kan, atau juga untuk kita semuanya, ya. Pandu Arinata juga bagus, ya, detail, padat. Pramusinta Anggara juga bagus, detail, padat, ya. Oh ini itu, ya bagus, ya. Esther, ya, bagus sekali, ya, bagus sekali. Jadi itu semuanya, seluruh mahasiswa saya ternyata memang pinter-pinter, ya, pinter-pinter dan itu mampu memberikan kontribusi, ya, sumbangsih, ya, dalam itu menyikapi suatu persoalan, ya. Nah, saudara-saudara, dengan cara pembelajaran seperti ini, inilah yang menjadi ciri khas pembelajaran online. Semuanya memiliki yang namanya partisipasi, ikut terlibat di dalam diskusi, ya. Tidak terkecuali bagi yang telat, ya, Pak, saya belum sempat, gitu kan, belum sempat baca, ya membaca, ya, membaca, ngikuti. Yang sudah membaca duluan, memberikan kontribusi, sharing informasinya, seperti itu, ya. Saudara-saudara, ada pertanyaan, silakan. Halo. Oke, kita lanjutkan minggu depan dengan topik materi yang baru, ya. Insya Allah saya share ya, itu di hari-hari aktif, ya, supaya Anda tidak agak telat, ya, karena saya itu untuk akreditasi ini sudah relatif agak ringan, ya. Oke, bisa kita akhiri, ya, saudara-saudara, ya. Halo. Baik, Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih atas waktu Anda semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi di depan, ya. Kita akhir sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak, Ya, atas sama-sama. materi yang